Sering pusing nggak sih mikirin soal keamanan digital? Tenang, hari ini kita bakal bongkar semuanya, kita buat simple, biar kamu bisa bangun benteng digital kamu sendiri. Coba deh bayangin, semua kehidupan online kamu, data, akun, privasi, itu kayak sebuah kerajaan. Nah, kerajaan ini butuh dilindungi kan? Oke, ini dia peta pertempuran kita. Kita mulai dari bangun tembok dan parit, terus kita urus kunci kerajaannya, habis itu kita amankan ruang harta, dan yang terakhir, kita atur jejak publik kita. Oke, kita langsung masuk aja ya. Setiap benteng itu kan pasti dimulai dari pertahanan paling luar yang paling pertama. Nah, dalam dunia digital itu artinya, ya perangkat kamu dan jaringan yang kamu pakai. Ini dia nih, 4 pilar yang wajib banget ada buat ngamanin semua gadget kamu, mau itu PC, laptop, atau smartphone, biar aman dari penyusup kayak malware dan hacker. Nah, penting banget buat tahu kalau nggak semua jaringan itu sama. Cara kita ngamanin diri pas pakai wifi di rumah itu beda banget loh sama pas kita lagi pakai wifi umum di kafe misalnya. Nah, pas kamu lagi di wifi publik gitu, VPN ini ibaratnya kayak kamu punya terowongan pribadi yang super aman. Jadi, data kamu itu lewat terowongan ini dibikin acak, jadi nggak akan bisa dibaca sama orang lain yang iseng mau ngintip. Oke, temboknya udah berdiri kokoh nih. Sekarang kita ngomongin soal gerbangnya. Siapa yang boleh masuk? Kuncinya apa? Nah, ini semua soal password dan autentikasi. Coba bayangin resikonya. Kalau satu kunci itu sampai dicuri, wah udah deh, seluruh kerajaan digital kamu, email, mobile banking, media sosial, semuanya langsung bisa diacak-acak. Nah, ini kuncinya. Kita harus ubah cara pikir kita. Lupain deh password pendek yang dibikin ribet. Justru, yang jauh lebih aman itu adalah passphrase atau frasa sandi. Panjang, tapi gampang kita ingat. Dan yang menarik nih, para ahli keamanan sekarang juga mikir gitu. Aturan baru itu udah nggak lagi maksa kita pakai simbol aneh-aneh. Fokusnya sekarang justru ke panjangnya password dan ya jangan pakai password yang umum banget kayak password 123. Kalau password itu kuncinya. Anggap aja 2FA atau autentikasi dua faktor ini semacam jabatan tangan rahasia. Jadi setelah masukin kunci, kamu harus kasih kode rahasia lagi. Ini buat mastiin kalau yang masuk itu beneran kamu. Nah, faktor kedua ini bisa macam-macam. Bisa sesuatu yang kamu punya, kayak handphone kamu buat terima kode OTP, atau bisa juga sesuatu yang melekat di diri kamu, kayak sidik jari atau scan wajah. Oke, gerbangnya udah aman. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke ruang harta karunnya. Yap, kita bakal ngomongin cara melindungi data-data pribadi kita. Gampangnya gini, enkripsi itu kayak mengubah data kamu jadi bahasa sandi yang acak-acakan. Jadi, sekalipun ada yang berhasil nyuri data itu, isinya cuma bakal jadi tulisan aneh yang nggak ada artinya buat mereka. Dan ini tuh gampang banget dilakuin loh. Kamu bisa langsung coba sekarang di komputer Windows kamu. Cuma butuh beberapa klik aja, dan file-file penting kamu langsung terenkripsi. Praktis kan? Pernah kebayang nggak? Tiba-tiba hard drive rusak, atau amit-amit laptop dicuri. Semua foto, semua kerjaan bisa hilang gitu aja, selamanya. Nah, itu semua bisa hilang, kecuali kalau kamu punya backup. Makanya, backup atau cadangan itu penting banget. Ini bukan soal data biasa, ini jaring pengaman buat kenangan-kenangan berharga kamu. Buat backup, secara umum ada dua pilihan utama. Ada backup lokal, kayak pakai hard drive eksternal, ada juga backup cloud. Masing-masing punya plus minusnya sendiri. Antara pegang kendali penuh atau cari yang praktis. Oke, bagian terakhir nih. Sekarang kita coba lihat keluar benteng kita. Gimana sih cara kita berinteraksi sama dunia luar dengan aman? Gimana kita ngelola jejak publik kita? Hati-hati, media sosial itu bisa jadi tambang emas buat penjahat cyber. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak umbar info pribadi. Anggap aja informasi pribadi itu kayak rahasia negara deh. Ingat ya analogi ini. Email itu kayak kartu pos. Siapapun yang nganterin bisa baca isinya. Jadi jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kirim info sensitif kayak nomor KTP atau detail rekening bank lewat email biasa. Nah, kalau kamu lagi pakai komputer umum atau nggak mau aktivitas browsing kamu kesimpan, pakai aja mode pribadi yang ada di browser. Nama-namanya beda-beda, tapi fungsinya sama, nggak nyimpen histori atau cookies di perangkat itu. Oke, sebagai rangkuman, ini dia checklist buat benteng digital kamu. Pertama, bentengi perangkat dan jaringan. Kedua,
pakai passphrase unik plus 2FA. Ketiga, enkripsi data penting. Keempat, backup semuanya. Dan kelima, batasi apa yang kamu share online. Nah, bentengnya kan udah kebayang nih. Pertanyaannya sekarang, tembok mana yang mau kamu perkuat hari ini? Ingat, yang penting itu bukan cuma tahu, tapi juga ngelakuin. Yuk, pilih satu hal dan langsung praktekin buat ngamanin dunia digital kamu.